Oke, saya langsung ke Prof. Dimyati. Prof, kok tadi Mbak Samara mengatakan kita berbicara mengenai konteks frasanya dulu. Frasa persetujuan atau tanpa persetujuan ini sebagai indikator untuk mengukur ada atau tidaknya kerugian dalam hal ini kalau ditarik dari perspektif hukum pidana. Kalau tanggapan Prof gimana? Oke, jadi begini, terima kasih ya Mbak Samara ya. Kita mungkin berbeda persepsi ya, berbeda perspektif. Tapi yang jelas begini, bahwa di dalam peraturan Menteri nomor 30 tahun 2021 itu saya sebut sebagai menimbulkan legalisasi ya terhadap perbuatan asusila dan seks bebas dengan berbasis pada persetujuan. Karena di situ adalah kata kuncinya ada di situ. Sehingga kalau kita lihat secara generik bahwa standar benar dan salah dari sebuah aktivitas seksual itu tidak lagi berdasar pada agama atau nilai agama, tetapi berdasar pada persetujuan dari para pihak. Ini bagi saya yang menimbulkan problem yang serius. Oke, kita tidak soal ya beda perspektif ya dengan Mbak Tamara ya. Tapi yang jelas begini, bahwa saya mohon maaf saya harus menyampaikan bahwa di Muhammadiyah ada 163 perguruan tinggi Muhammadiyah. Dan kalau di perguruan tinggi umum itu kan ada catur dharma ya. Tetapi di Muhammadiyah ada tridharma kalau di perguruan tinggi pada umumnya. Tetapi di Muhammadiyah ada catur dharma. Nah, catur dharma yang keempat itu adalah al-Islam dan kemuhammadiyahan. Dari situ sebenarnya kami sudah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan soal pencegahan seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya memang secara umum Muhammadiyah ya tidak soal apabila memang Menteri ini kemudian tidak menyinggung soal-soal yang berkaitan dengan pasal 5 ayat 2 ya di huruf B, huruf F, huruf G dan huruf K. Jadi itu sebenarnya yang menjadi keberatan Muhammadiyah karena ini menjadi multitafsir. Oke, Mbak Samara ada tanggapan soal ini? Ya, saya terima kasih dan izin juga nih kepada Prof. Saya ingin menjelaskan sedikit kenapa tadi saya mengatakan ini mengukur kerugian. Misalnya seperti ini, dalam konsep misalnya perempuan dan misalnya kita ketahui saat ini tuh perempuan tuh dianggap dan memang memiliki sebuah hak atas tubuh dan agensi atas tubuhnya. Ini bukan berarti kemudian mengarah kepada perkara legalisasi, tapi misalnya saya beri contoh seperti ini misalnya. Kalau saya misalnya punya pulpen gitu ya, dan pulpen saya kemudian dirampas gitu, itu kan saya berarti dirugikan, ada barang saya yang dirampas dari situ. Nah maka itu saya punya hak untuk melaporkan misalnya ke polisi, karena saya sebagai pemilik pulpen yang dirugikan. Nah sama, kita sebagai perempuan yang memiliki hak atas tubuh kita, kepemilikan penuh atas tubuh kita, dan agensi atas tubuh kita. Nah ketika tubuh kita misalnya dirampas misalnya, ada pelecehan kekerasan seksual, yang itu memang secara terstruktur dilakukan, sehingga kita menjadi rugi secara fisik, gitu kan, non fisik, traumatis dan sebagainya, maka kita punya hak sebagai pihak yang dirugikan karena tubuh kita dirampas oleh orang tersebut untuk melaporkan gitu. Nah kalau misalnya kata tanpa persetujuan itu dianggap legalisasi misalnya, kalau buat saya itu justru menekankan kembali, mementingkan kembali bahwa perempuan gitu, menekankan tentang agensi perempuan, bahwa perempuan itu punya hak sepenuhnya atas tubuhnya. Bukan berarti kemudian kita mendorong perkara legalisasi, tidak, karena justru menurut saya lagi-lagi perkara itu justru harusnya bisa dilakukan melalui mekanisme pendidikan. Karena kalau kita mau lihat lagi-lagi di KUHP dan pasal-pasal yang lain, ini memang belum diatur. Dan kalau mau diatur dan ingin diperjuangkan, perjuangannya bukan lewat peraturan ini. Gitu. Karena peraturan ini mekanismenya hanya berada dalam lingkungan akademik, tidak membahas misalnya tindakan-tindakan atau apalagi sampai legalisasi ke sana, dia fokus terhadap secara spesifik mengenai kekerasan seksual. Kalau tadi yang ingin Prof perjuangkan, sebenarnya menurut saya justru perjuangannya ke KUHP, karena disitulah seharusnya memang definisi-definisi apa saja yang legal dan tidak legal kan diperjuangkan. Mbak Samara, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Prof Dimyati. Prof, tadi ada yang menarik yang kemudian disampaikan oleh Mbak Samara juga. Mbak Samara mengatakan bahwa seharusnya Muhammadiyah ini ya nggak menggugat Permendikbudristeknya, tapi mengawal perilaku masyarakat terkait dengan seks bebas. Tanggapan Prof gimana? Oke, jadi begini ya, ini kan peraturan menteri. Peraturan menteri itu adalah representasi dari pemerintah. Artinya apa? Artinya peraturan menteri itu bisa berlaku di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Karena itu peraturan menteri, maka ini kalau bahasa saya itu semacam psychological pressure ya terhadap sebuah perguruan tinggi yang kemudian dikelola oleh Muhammadiyah. Karena bagaimanapun juga bahwa pasal ini menurut saya
mengganggu secara emosional di perguruan tinggi Muhammadiyah. Sehingga ini kemudian yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah untuk bisa dilakukan apa yang bisa saja dirubah, direvisi pasal itu, ya, yang kemudian atau mungkin bisa ada peraturan baru yang mengatur soal ini. Itu Mbak Fatul. Oke. Nah, Prof, saya balik lagi soal tadi ya, tanpa persetujuan korban. Sekali lagi Mbak Samara menekankan ini adalah mengukur kerugian korban. Kalau misalnya Prof tidak melihat itu, argumentasinya apa ya Prof ya? Tidak melihat apa yang dilihat oleh Mbak Samara ini soal mengukur kerugian korban. Oke, jadi saya kira begini Mbak Samara ya, ini soal kerugian, saya kira bukan kerugian secara fisik, tapi juga kerugian secara psikologi, kerugian secara mental yang itu akan mengganggu ya, akan sangat mengganggu bagi mahasiswa ya di sebuah perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi di lingkungan Muhammadiyah. Bagi saya bukan hanya soal kerugian fisik ya, yang kemudian ditimbulkan akibat pelecehan seksual itu, tapi adalah kerugian yang menurut saya menyangkut soal mental dan psikologi. Oke, itu juga tadi sebenarnya sudah disampaikan ya oleh Mbak Samara bahwa kerugian kan juga tidak hanya sekedar fisik dan juga non fisik begitu. Itu yang menjadi patokan Mbak Samara bahwa frasa tanpa persetujuan korban ini menjadi tolak ukur ya kerugian dari si korban. Nah, menyikapi Mbak Samara gini, perbedaan pendapat dalam sebuah kebijakan tentu pasti ada ya. Faktanya hari ini kita berdiskusi soal itu, tapi menyikapi hal ini bahwa semangatnya sama-sama kita harus apresiasi bagaimana? Ya, saya kira tentu kalau menurut saya ya, memang justru yang kita harus lakukan hanyalah sosialisasi. Karena menurut saya Permendikbud ini sudah sangat baik. Dan semakin lama kita kemudian terlalu banyak misalnya merevisi lagi, kita tidak akan pernah betul-betul menegakkan peraturan dan bahkan melindungi begitu banyak korban yang memang mengalami kekerasan seksual dalam lingkungan akademik begitu. Dan begini, memang kadang-kadang dalam situasi seperti ini seorang menteri gitu ya, pejabat publik harus berani mengambil kebijakan yang mungkin kontroversial karena misalnya kurang sosialisasi atau kurang penjelasan atau mungkin tidak populer demi kepentingan korban dan kepentingan perempuan yang memang membutuhkan. Ini sama saja seperti RUU PKS gitu, enggak sah-sah dan terlalu banyak perdebatan, tapi memang harus ada. Dan saya sangat apresiasi sikap Pak Mendikbud dan Menak yang mau melakukan ini. Oke, Mbak Samara, sebentar, Mbak. Ini menarik, Mbak. Kalau tadi saya tanyakan juga ke Prof, saya ingin mendalami apa yang disampaikan Mbak Samara. Mbak Samara tadi mengatakan bahwa ya harusnya tidak digugat, tapi kemudian dikawal. Nah, ini definisi pengawalan yang dimaksudkan oleh Mbak Samara seperti apa memangnya? Ya, menurut saya supaya terimplementasi dengan baik. Kalau dalam pandangan saya tentunya, karena saya memang mendukung Permendikbud ini dan menurut saya tidak ada yang salah, apalagi menurut saya yang paling hebat dari pasal ini adalah bab 3 masalah pendampingan dan bahkan juga upaya memastikan bahwa relasi dosen dan mahasiswa tetap profesional, tidak kemana-mana. Itu kan kalau misalnya kita lihat di pasal 7 ada, dosen dan mahasiswa tidak boleh bertemu di luar arena kampus dan di luar jam operasional kampus. Itu kan menutup hal-hal tidak baik dalam relasi kuasa, kekerasan seksual, pelecehan dan lain sebagainya. Itu saja sudah penting gitu. Nah, yang menurut saya harus dilakukan adalah mengawal agar peraturan ini tidak hanya sekedar menjadi peraturan, tapi terimplementasi dengan baik, ditegakkan dengan baik dalam lingkungan akademik kita. Itu menurut saya concern untuk kita mengawal ke depan. Oke, penutup saya minta dari Prof Dimyati gimana, Prof? Ada yang ingin disampaikan terutama apa yang tadi sudah diberikan oleh argumentasi yang diberikan oleh Mbak Samara? Oke, yang pertama adalah bahwa ini kalau saya mengatakan sebagai sebuah produk politik. Produk politik itu kan tujuannya adalah social order atau tertib sosial. Tetapi kemudian ketika diundangkan dalam lembaran negara itu menimbulkan ketidaktertiban. Nah, oleh karena itu saya kira pemerintah harus berusaha untuk mengakomodasi ya kepentingan masyarakat yang dalam tanda petik itu seolah-olah dirugikan dengan aturan atau Permen nomor 20 2021. Ini yang menurut saya menjadi titik sentral yang menurut saya yang kemudian Muhammadiyah melakukan apa yang disebut sebagai sebuah komplain atau gugatan meskipun ini baru semacam press release yang dilakukan di media mainstream maupun non-mainstream. Oke, baik. Baik, Prof Dimyati, terima kasih atas waktunya. Mbak Samara juga terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita jeda dulu sejenak pemirsa. Saat lagi kita akan hadirkan beberapa informasi terkait dengan dampak dari fenomena La Nina yang sudah diprediksi ya oleh BMKG yang terjadi pada akhir tahun ini hingga Februari 2022. Sesaat lagi tetap bersama kami.